Baiklah rekan pemirsa di seluruh Indonesia, pada saat ini saya akan mewawancarai Ketua SMSI Nusa Tenggara Barat kaitannya dengan hari jadi SMSI tanggal 7 Maret 2021, ya, itu yang keempat, hari jadinya yang keempat. Apa peran dari media online khususnya di Nusa Tenggara Barat terhadap berbagai kehidupan masyarakat dan pemerintahan akan kita simak dari Pak Haji Syukur selaku Ketua SMSI NTB. Haji, kita melihat banyaknya tumbuh subur media-media online di Nusa Tenggara Barat. Tentu yang sudah berbadan hukum, yang mempunyai badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dewan Pers. Bagaimana Bapak menyikapi perkembangan pers di Nusa Tenggara Barat? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang peran pers di Nusa Tenggara Barat, ada baiknya saya jelaskan dulu soal apa sih SMSI itu. Jadi perlu diketahui bahwa SMSI adalah sebuah organisasi perusahaan media online atau pers online yang menggabungkan atau beranggotakan anggota-anggota dari perusahaan pers. Jadi SMSI adalah organisasi perusahaan pers, bukan organisasi wartawan. Jadi di wadah inilah berkumpul para pengusaha atau perusahaan pers yang ada di NTB bahkan Indonesia. Sampai saat ini tercatat sekitar 1.200 anggota SMSI tersebar di seluruh Indonesia dan sudah sampai ke 34 provinsi di Indonesia. Sementara di Nusa Tenggara Barat sendiri, pengurus yang baru mulai kiprahnya atau memulai memegang amanah Juli 2020 telah membentuk SMSI cabang seperti di Lombok Timur, SMSI Lombok Timur, kemudian Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu. Dan dalam proses pembentukan Lombok Tengah, KLU, dan kabupaten lain. Oke, soal peran, saya kira semua media memiliki peran yang sama. Tentu sesuai fungsinya adalah sebagai sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian juga memiliki peran edukasi, pendidikan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah social control. Dan fungsi dan peran media itu saya kira telah dilakukan, telah diaplikasikan oleh semua teman-teman yang tergabung, tidak hanya dalam organisasi SMSI, juga organisasi lain seperti PWI, YTI, AJI, dan lain-lain yang ada di negara kita ini. Yang tentu mereka dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik juga dipagari atau dimodali dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan masing-masing, termasuk dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik. Kalau kemudian ditanya bagaimana peran atau kerjasama dengan instansi pemerintah, katakanlah dengan Pemda dan stakeholder yang lain, tentu kita telah melakukan kerjasama bersinergi untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Tentu media sebagai pemberi informasi, penyalur informasi, dan sebagai salah satu alat untuk kontrol sosial terhadap semua yang dilakukan pemerintah telah dijalankan. Tapi tentu punya peran yang lebih juga, peran tambahan di saat dunia digital seperti saat ini, di mana masyarakat juga sering diganggu oleh berita-berita yang tidak benar atau hoax, ya. Itu juga peran dari
media-media yang mainstream, media-media yang legal tentu untuk juga bisa membantu untuk memerangi, paling tidak mengurangi hoak yang bertebaran di dunia maya misalnya. Itu adalah salah satu peran yang juga penting bagi media, termasuk juga dalam hal ini media-media online yang tergabung di dalam beberapa organisasi, terutama bagi kami itu di SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Dan satu hal lagi, saya kira sinergisitas atau kerjasama antara media atau perusahaan baik online atau cetak, TV, dan elektronik, tentu ini perlu ke depan ditingkatkan. Semoga kita terus saling memahami peran dan fungsi kita masing-masing. Saya kira itu. Oke, itu informasi dari Ketua SMSI NTB Haji Syukur ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan SMSI di hari jadinya yang keempat dan seterusnya akan lebih besar dan lebih bermanfaat Amin. untuk masyarakat Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba pulang tes. Oh, mati ya tuh.